Salam, salam dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita patuh pada pemerintah. Kita mematuhi protokol kesehatan 3M. Saudara ke dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini kita ambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Itu bicara tentang orang lumpuh disembuhkan. Kita melihat di sana iman daripada 4 orang yang bawa orang lumpuh. Bukan saja iman, tapi kesatian 4 orang itu di dalam membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Di sana diceritakan bahwa Yesus ada dalam sebuah rumah, dia mengajar, kemudian rumah itu penuh sesak. Sehingga ketika 4 orang itu menggotong orang lumpuh, dia tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa masuk. Akhirnya mereka berinisiatif, mereka membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu kepada Yesus. Ini perlu iman. Dan kita melihat iman dari 4 orang itu. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup Yesus menjamah, sanggup Yesus menolong orang lumpuh itu. Tapi bukan sekedar iman. Mereka penuh kesatian, mereka punya kesatian dalam mereka. Kesatian apa? Kesatian untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Kesatian apa? Kesatian untuk berkorban. Karena nggak mudah membawa orang lumpuh kepada Yesus dengan menaik daripada atap rumah. Untuk mengangkat dan menaik atap rumah, membongkar rumah itu tidak mudah. Itu perlu kesatian dan pengorbanan. Saudara dalam Tuhan, kita melihat di dalam iman mereka, kesatian mereka, ada 4 hal yang kita temukan. Pertama, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ayat 18 dan 17 berkata, orang lumpuh itu ketika diturunkan tepat di depan Yesus. Artinya apa? Mereka berjumpa dengan Yesus. Orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Ada kesatian. Firman Tuhan katakan Matius 18 ayat 19-20, jika ada 2-3 orang sehati berkumpul dalam namaku, aku ada. Diperlukan kesatian. Dalam kesatian Tuhan ada, mujizatnya ada, kuasanya ada di dalam hidup kita. Bukan sekedar iman, tapi perlu kesatian anak-anak Tuhan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, maupun dalam jemaat Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, kita melihat ayat 20 dikatakan begini, dosamu sudah diampuni. Ketika bertemu Yesus, Yesus tidak mengatakan engkau sembuh, bukan. Yesus lebih dulu mengatakan dosamu diampuni. Inilah yang utama. Yang utama keselamatan. Yesus menginginkan, merindukan keselamatan jiwa kita, roh kita, hidup kita daripada sekedar mujizat yang selalu orang Kristen harapkan. Ketika ada seorang perempuan datang pada Yesus, 12 tahun pendarahan, di belakang kata gini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan, pergilah dengan selamat. Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal pada saat itu perempuan itu sembuh. Tapi Yesus lebih cenderung tentang keselamatan, lebih fokus tentang keselamatan kita daripada sekedar kesembuhan tubuh kita. Inilah Yesus. Dan iman 4 orang ini dan kesatian ini membawa keselamatan bagi orang yang dibawanya orang lumpuh tersebut. Perlu iman, perlu kesatian kita untuk membawa jiwa-jiwa dalam pada Yesus sehingga jiwa-jiwa buat selamat. Yang ketiga ayat 23 sampai 25 dikatakan gini. Dan seketika itu juga ia bangun, terjadilah mujizat. Ketika keselamatan itu kita dapat, terjadilah mujizat dalam kehidupan kita. Ketika keselamatan itu didapat oleh orang lumpuh tersebut, terjadilah mujizat terjadi dalam orang tersebut sehingga orang lumpuh berjalan. Ibrani 3 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau Yesus membuat mujizat yang lalu di dalam Alkitab, sekarang pun sama. Asal kita punya iman dan kesatian di antara kita, di dalam rumah tangga kita, sekali lagi,
di dalam jemaat kita sekali lagi perlu. Maka mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Orang akan datang pada Tuhan. Orang akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Ada keselamatan dalam Tuhan. Dan juga ada kesembuhan. Yang terakhir, dikatakan Gera 26. Hari ini kami melihat sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Ketika keselamatan itu kita terima, ketika mujizat itu dinyatakan dalam hidup kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting. Ketika iman kita pada Tuhan, ada kesatian dengan Tuhan, di sana ada keselamatan, di dalam mujizat. Lebih daripada itu, kita merindukan juga orang lain diselamatkan karena anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Di dalam cerita ini, bagaimana orang empat itu membawa orang lumpuh kepada Yesus. Di dalam iman mereka dan kesatian mereka yang berharap kepada Tuhan Yesus. Mari saudara dalam Tuhan, miliki iman dan miliki kesatian. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Keselamatan terjadi dan banyak orang. Kesembuhan mujizat akan terjadi dalam banyak orang. Dan orang mengatakan, yang begini baru kita lihat. Artinya apa? Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan semangat. Amin.